Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratini Channel. Kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana menyusun kurikulum baru 2022. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga Bunda semua, Yanda semua senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan semua aktivitasnya. Baik Bunda, kemarin saya sudah sharing tentang mengenal lebih dekat tentang kurikulum 2022, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Bermain PAUD. Nah, kali ini saya akan mengajak Bunda-bunda semua, Yanda semua untuk menyusun kurikulum tersebut. Lini masa kebijakan kurikulum prototipe ya, jadi kurikulum 2022 itu kurikulum prototipe yaitu untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama kurun waktu 2 tahun, yaitu 2022 sampai 2024. Kemudian kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Tapi lebih dulu kita kenal bahwa kita sudah melakukan atau melaksanakan kurikulum yaitu di pra-pandemi kita pakai kurikulum 2013, di pandemi kita pakai kurikulum 2013 penuh dan kurikulum darurat. Atau juga ada yang memakai kurikulum yang disederhanakan sendiri atau mandiri oleh satuan pendidikan. Kemudian di saat ini, di tahun 2022 sampai 2024, kita masuk ke pemulihan pembelajaran, yaitu kita gunakan kurikulum, boleh teman-teman atau Yanda itu dalam lembaganya boleh menggunakan tetap kurikulum 2013, boleh pakai kurikulum darurat, tapi dianjurkan untuk memakai kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Karena apa? Di sini kita guru-guru diberi kebebasan untuk mengajar dan anak-anak diberi kebebasan atau merdeka belajar. Dan kita juga mudah untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Baik, Bunda semua, sebelum kita menyusun kurikulum, kita harus mengenal dulu karakteristik dari kurikulum 2022, yaitu kurikulum pemulihan pembelajaran. Apa saja? Yaitu nanti pembelajaran harus berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter. Nah, nilai karakternya apa saja? Ada iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Ini yang harus kita gali. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar. Apa kompetensi dasar? Yaitu literasi dan numerasi. Jadi nanti di setiap bidang pengembangan, literasi dan numerasi ini akan masuk. Jadi tidak terpisah ya, tapi setiap hari masuk. Karena nanti apa? Pembelajaran di PAUD berbasis bacaan atau buku bacaan anak. Terus yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi ini ya karakteristik dari kurikulum pemulihan pembelajaran atau kurikulum prototipe atau kurikulum 2022 yang di PAUD dikenal dengan kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Bermain. Baik Bunda, benang merah kurikulum akan saya sampaikan di sini ya, bahwa kurikulum prototipe itu tidak serta-merta ada, tapi melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Apa saja? Yaitu satu, orientasi holistik. Jadi di sini kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosi, dan spiritual. Kemudian yang kedua, berbasis kompetensi bukan konten.
Jadi kurikulum di sini dirancang berdasarkan kemampuan atau kompetensi apa yang ingin dikembangkan, bukan semata-mata materi atau konten. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Jadi kurikulum nanti dirancang sesuai konteks, budaya, visi misi sekolah, tujuan sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan siswa. Baik, yang perlu diingat nanti ketika panjenengan semua mau menyusun kurikulum, yaitu di sini ya. Nah, tujuan akhirnya kita akan mewujudkan pelajar Pancasila. Yang tadi nilai-nilainya kan ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan dalam struktur kurikulum prototipe nanti, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana, Bunda, kita menyusunnya pengembangan pembelajaran melalui pembelajaran berbasis proyek? Nanti next time di materi yang akan datang akan saya bahas dan langsung saya beri contoh bagaimana kita membuat pengembangan pembelajaran yang berbasis proyek. Kemudian tema-tema dalam pembelajaran berbasis proyek yaitu yang khusus untuk karakter, yaitu bangunlah jiwa dan raganya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Ini tema yang disiapkan oleh Kemdikbudristek. Nah, sekarang yang fokus pada materi esensial itu yang bagaimana? Yaitu kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Kalau kita kan bidang pengembangan ya, tapi nanti kita pakai capaian pembelajaran, jadi tidak lagi yang seperti di kurikulum 2013 ya, yaitu ada nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi juga STEM ya, kalau di PAUD. Nah, di sini nanti yang kita utamakan yaitu kita garap kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam nanti ya. Oke, nah jangan lupa ketika panjenengan nanti membuat kurikulum, di struktur kurikulum ini dicantumkan 3 elemen stimulasi PAUD atau capaian pembelajaran yang saya sebutkan tadi ya, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi dan STEM. Ini apa saja, meliputi apa saja sudah saya bahas di konten saya beberapa hari yang lalu khusus mengenal lebih dekat tentang kurikulum PAUD ya. Kemudian untuk kerangka dasarnya, ini nanti masuk bab di bab 2. Di bab 2, bagian isi bab 1. Nanti di sini Bunda-bunda ketika menyusun kurikulum sebutkan tujuan pendidikan nasional apa, terus profil Pancasila masuk, terus standar kompetensi masuk, di sini ada standar isi, proses, dan standar penilaian. Terus kemudian struktur kurikulumnya bagaimana? Ini kerangka dasarnya diterapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Terus capaian pembelajarannya melalui visi misi satuan pendidikan dan konteks serta kebijakan lokal. Kemudian prinsip pembelajarannya bagaimana? Nah, di sini nanti dimasukkan dalam bagian isi bab 1. Nah, struktur kurikulum PAUD-nya bagaimana? Ya, ini nanti juga harus masuk ya. Kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan, fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal.
Jadi ini struktur kurikulum PAUD ya, Kak, beda lagi dengan SD nanti. Nah, di sini, yang harus dimasukkan juga yaitu arah perubahan kurikulum bahwa per minggu nanti sudah pakai 1.050 menit, asesmennya menuju pada capaian pembelajaran, asesmen yang dilaporkan cukup asesmen semester, pendekatan pembelajaran berbasis literasi atau buku bacaan anak, terus yang terakhir pengintegrasian persiapan literasi dan numerasi ke dalam capaian pembelajaran melalui kegiatan bermain dan belajar. Nah, ini kerangka kurikulumnya, yaitu nanti ada pendahuluan, ada kerangka dasar kurikulum, ada profil pelajar Pancasila, ada prinsip pembelajaran dan asesmen, dan yang terakhir struktur kurikulum. Di sini Bunda, sudah ini saya bantu ya nanti panjenengan biar mudah cara menyusunnya. Di bagian depan ada cover, lalu lembar pengesahan. Lembar pengesahan masih sama seperti di kurikulum 2013 ya. Ada tanda tangan kepala sekolah, komite, dan kepala dinas pendidikan. Kemudian ada kata pengantar. Terus rangkuman hasil pengembangan kurikulum tahun sebelumnya. Jadi ketika kurikulum saat ini kita membuat, kita kan merevisi ya, mengembangkan. Nah, tim penyusun kurikulum itu yang hadir siapa saja, yang dikembangkan atau dirubah atau direvisi itu apa saja poinnya. Ini nanti masuk ke rangkuman hasil pengembangan kurikulum. Kemudian daftar isi dan daftar lampiran. Ini di bagian depan. Kemudian di bagian isi ada bab 1 yaitu pendahuluan. Nanti Bunda membuat latar belakang. Isinya latar belakang apa? Tadi yang sudah saya sampaikan, tujuan pendidikan, profil pelajar Pancasila, standar nasional pendidikan, dan kondisi satuan pendidikan. Kemudian budaya dan pengembangannya, dan yang terakhir struktur kurikulum. Struktur kurikulum PAUD tadi apa? Tadi sudah saya sebutkan ya, ada jamnya yang 1.050 menit, CP yang dimasukkan itu CP esensial itu apa saja tadi, budi pekerti, nilai agama, moral, dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi serta pembelajaran STEM ya. Jadi ini nanti di bagian isi ya Bunda ya. Kemudian di bab 2 itu isinya karakteristik satuan pendidikan. Ceritakan tentang satuan pendidikan panjenengan, TK panjenengan itu bagaimana, siswanya berapa dan sebagainya. Lalu visi misinya, visinya apa, misinya apa. Nah, kemudian tujuan pendidikan satuan, karena tujuan pendidikan nasional itu ada, tujuan pendidikan dari satuan atau lembaga atau sekolah itu juga ada. Kemudian rencana pembelajarannya bagaimana nanti. Terus pengorganisasiannya pembelajaran bagaimana, evaluasinya bagaimana, dan yang terakhir lampiran. Mungkin lampiran nanti panjenengan bisa memberikan contoh satu RPP tentang RPP yang menggunakan pengembangan karakter dengan menggunakan metode project itu bisa. Terus bisa juga panjenengan lampirkan SOP. Kalau di sini nggak pakai KIKD ya, karena kita sudah pakai capaian pembelajaran di prototipe ini. Kalau di kurikulum 2013 kan pakai kompetensi inti dan dasar, tapi kalau di prototipe tidak ya. Nah, itu nanti mungkin jenengan buat apa itu rincian ya. Rincian apa yang untuk lampiran ya, untuk materi, muatan pembelajaran atau muatan materi. Itu nanti yang masuk kemarin sudah saya masukkan di mengenal lebih dekat kurikulum 2022 ya, yang masuk dalam nilai agama dan budi pekerti itu apa saja, yang masuk dalam jati diri itu apa saja, yang masuk dalam dasar-dasar literasi dan pembelajaran STEM itu apa saja, itu sudah saya masukkan atau nantilah next time saya buatkan khusus untuk panjenengan. Baik Bunda semua, itu tadi susunan kurikulum dari
kurikulum 2022 yaitu kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum kurikulum Merdeka Bermain, maaf. Agak agak seri. Semoga dapat membantu teman-teman. Nanti next time saya akan berbagi tentang contoh langsung kegiatan pengembangan karakter melalui metode project dan muatan materi. Juga nanti saya akan memberikan contoh satu RPP atau rencana pembelajaran yang sudah memakai kurikulum 2022. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan apabila bermanfaat, tolong jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kita harus selalu berbagi karena berbagi itu indah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya. Dadah.